Shalom, biarkanlah pada kesempatan ini kita semua membawa hati kita di hadapan Tuhan. Biarkan hati kita menjadi tanah yang subur dan firman Tuhan menjadi benih kehidupan yang membuat hidup kita menjadi hidup, bertambah hidup dan menghidupkan banyak orang. Karena itu, biarkanlah pada saat ini kita mendengar firman Tuhan tentang orang kaya yang miskin dan orang miskin yang kaya. Saudara, satu kali saya berbicara dengan seorang konsumen. Setelah ngalor ngidul berbicara banyak hal, bicara tentang bisnis, satu kali akhirnya kita berbicara tentang perkara-perkara rohani. Konsumen saya ini seorang anak Tuhan. Tapi ketika saya mulai mengarah kepada perkara rohani, saya merasakan bahwa hatinya tertutup. Saya merasakan bahwa dia langsung berusaha untuk membelokkan pembicaraan. Saya tahu bahwa dia nggak suka lagi perkara-perkara rohani. Dulu dia orang yang takut akan Tuhan. Dulu orang yang sungguh-sungguh ikut pelayanan. Tetapi sekarang dia tidak lagi. Dia sudah menolak dan mengeraskan hati. Dan waktu itu saya tahu bahwa saat itu juga orang ini nggak suka dengan perkara-perkara rohani. Saya ketemu juga dengan seorang supplier. Ketika kami berbicara banyak tentang chemical, lalu bicara tentang bisnis, akhirnya juga berbicara tentang perkara rohani. Dan anehnya, si orang ini sama sekali nggak tertarik dengan perkara rohani. Sekalipun saya tahu di handphonenya ada Alkitab, tetapi ketika sempat saya lihat Alkitabnya, ternyata nggak pernah sama sekali dibuka. Karena itu, Alkitabnya masih tetap dalam Kejadian 1 ayat 1. Dan itu menunjukkan bahwa dia nggak pernah baca Alkitab. Saya godain dia, dan itu dia ketawa-ketawa. Benar, dia nggak suka baca Alkitab, dan itu hanya dia download saja untuk di handphonenya. Saya merasa bahwa hari-hari ini ada orang-orang yang telah kehilangan kasih. Hatinya sudah mengeras, sudah nggak rohani lagi. Gak suka dengan perkara-perkara rohani. Dan saya tahu itu. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan janganlah itu terjadi kepada kita. Janganlah itu sampai terjadi. Kalau itu terjadi mengerikan. Karena di hari-hari terakhir ini kalau hati kita mengeras, hati kita membatu, itu sangat mengerikan sekali. Karena itu saudara, jauhlah kalau hati kita mengeras, dan hati kita mulai membandel, hati kita mulai membangkang, hati kita mulai memberontak kepada Tuhan dan menjauhi jalan-jalannya, itu ujungnya mengerikan. Baik saudara, kita lihat tentang kebenaran tentang orang kaya yang miskin. Apa yang dimaksud dengan orang kaya yang miskin? Orang kaya yang miskin itu berbicara tentang orang yang banyak hartanya, tapi jiwanya miskin. Penuh kecemasan, penuh ketakutan, penuh curiga, penuh dengan hal-hal yang membuat dia berusaha untuk mengambil dengan serakah kekayaannya, berusaha untuk dia lakukan segala cara, bahkan dengan kejahatan pun dia lakukan. Tetapi kita tahu bahwa si kaya yang miskin ini, kekayaannya nggak berguna. Kekayaannya menghancurkan. Kekayaannya membuat dia sombong. Kekayaannya membuat dia serakah. Kekayaannya membuat dia menjauh dari Tuhan. Kekayaannya membuat dia tidak mengenal Tuhan. Tetapi Alkitab mengajar kepada kita tentang si miskin yang kaya. Satu hal yang luar biasa tentang si miskin yang kaya ini sangat menyukakan. Mari kita lihat dalam 2 Korintus 8 ayat pertama sampai ke-5. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia.
Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ini adalah satu hal yang sangat menakjubkan. Bahwa kekayaan itu tidak identik dengan harta benda kita yang banyak. Kekayaan itu nggak identik dengan jumlah kekayaan kita yang berlimpah. Kekayaan itu nggak identik dengan kita cuma punya pakaian sedikit, uang sedikit, harta benda sedikit. Kekayaan itu nggak berpengaruh dengan hal-hal fisik. Kekayaan itu berbicara tentang hal yang ada di dalam hati kita. Kekayaan itu berbicara tentang kemurahan yang bertambah-tambah, kemurnian yang bertambah-tambah, ketulusan yang bertambah-tambah, dan itu mengalir kepada banyak orang. Ada banyak orang kaya tapi miskin, tetapi saya banyak melihat orang-orang miskin tetapi kaya. Mereka kaya di hadapan Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Mereka dipercaya Tuhan. Mereka siap menyampaikan, siap menyalurkan, siap mendistribusikan apa yang dipercayakan Tuhan dalam hidup mereka kepada banyak orang. Hati mereka tidak terikat. Hati mereka tidak melekat kepada hartanya. Mereka tidak menjadikan hartanya itu adalah berhala. Tetapi mereka membiarkan hidup mereka dipakai Tuhan. Kekayaan bukanlah kekayaan kalau itu mengikat kita. Kekayaan bukanlah sesuatu yang penting kalau itu membuat kita menjauh dari Tuhan. Kekayaan kita butuhkan, tetapi kekayaan bukanlah yang utama. Si miskin yang kaya itu bukan karena harta. Si miskin kaya itu karena di dalamnya kaya. Jemaat di Makedonia ini secara jumlah kekayaan mereka nggak seberapa. Mereka disebut jumlah mereka miskin, kekayaan mereka nggak miskin. Apa yang mereka punya menunjukkan kalau mereka orang miskin. Tetapi perkara rohani bukan masalah jumlah kekayaan, bukan jumlah harta yang mereka punya. Kekayaan rohani berbicara apa yang ada di dalam kita. Karena itu saudara, janganlah menjadi orang kaya yang miskin. Tetapi jadilah orang kaya yang kaya di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan percayakan engkau kekayaan, janganlah kekayaan itu mengikat engkau, menjerat engkau, memenjarakan engkau, sehingga engkau menjadi seorang yang jahat di hadapan Tuhan, menjadi orang yang serakah, menjadi orang yang tidak takut akan Tuhan. Kekayaan bukanlah yang penting kalau itu membuat engkau jauh dari Tuhan. Kekayaan itu sesuatu yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan hatinya, kerinduannya, pesan-pesannya kepada banyak orang. Karena itu saudara, ketika kita melihat jemaat Makedonia, si miskin ini ternyata kaya. Sementara jemaat Laodikia, si kaya yang miskin. Dia berkata, aku kaya, aku tidak kekurangan satu apapun. Tapi apa yang Tuhan katakan tentang hidup mereka, mereka tuh melarat, miskin, sengsara, memalukan, telanjang, dan menyedihkan. Yang Tuhan lihat tidak sama dengan yang manusia lihat. Karena itu kekayaan kita bukanlah berdasarkan kekayaan materi.
Kekayaan kita bukanlah dilihat oleh manusia. Kekayaan kita dilihat oleh Bapa Surgawi. Karena itu saudara, kalau engkau kaya di hadapan Bapa Surgawi, semua akan mengalir penuh dari hatimu. Engkau akan menjadi sumur yang mempunyai air yang terus membuah. Bukan sumur yang kering, bukan sumur yang mati. Sumur yang hidup, sumur yang mengeluarkan air. Sumur yang terus diambil airnya, tetapi tidak pernah berkurang-kurang. Tetapi bertambah-tambah. Itulah yang dimaksud dengan si orang miskin yang kaya. Intinya bukan kekayaan materi. Intinya bukan si kaya atau si miskin. Intinya siapa yang memperkaya orang lain. Siapa yang membuat orang lain menjadi hidup. Siapa yang membuat orang lain itu diberkati. Siapa yang membuat orang lain merasa dinaungi, dihidupkan, dibuat mereka menjadi sama orang-orang miskin yang kaya, yang memiliki hati, mengalirkan kebenaran, mengalirkan kehidupan, mengalirkan segala sesuatu yang Bapa Surgawi ingin dialirkan melalui hati hidup kita kepada banyak orang. Saudara, sumur yang mati tidak sama dengan sumur yang hidup. Sumur yang mati tidak berair, banyak sampah, dan mata air yang ada di dalam sumur tersumbat oleh lumpur, tersumbat oleh bebatuan, tersumbat oleh banyak sampah, akibatnya tidak mengeluarkan air lagi. Tetapi sumur yang hidup, sekalipun ada banyak lumpur, sekalipun ada banyak batu, sumber airnya tidak pernah mau berhenti. Dia akan terus mengalir, terus mengeluarkan air. Semakin diambil, terus tidak pernah mau habis. Diambil berapa banyak pun, terus mengeluarkan air. Itulah yang Tuhan mau. Hidup kita menjadi orang-orang yang selalu mengalirkan apa yang Bapa mau alirkan. Hidup kita harus memancarkan kehidupan. Kehidupan yang memancarkan kepada banyak orang. Kehidupan yang memancarkan perkara-perkara ilahi. Maka lihat apa yang Bapa mau mengalir dari hati hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, pakailah waktu ini menjadi waktu yang penting bagi kami semua. Urapi kami semua untuk mendengar, untuk menangkap, untuk melihat, dan untuk mengenali perkataan Tuhan. Mengenali apa yang Tuhan mau. Mengenali apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan urapi kami semua ya Tuhan. Dan biarkanlah pada saat ini, dimanapun saudara kami ini berada, Tuhan, Engkau yang menjamah hati mereka. Engkau yang mencelikan mata roh mereka. Sehingga mereka mengenali apa yang ingin Kau perbuat dalam hidup mereka. Mengenali apa yang ingin Kau nyatakan ke dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, perkara-perkara utama, perkara-perkara penting, dan perkara-perkara ilahi itu mengalir dari hati kita. Karena itu, utamakanlah yang utama, yaitu hati kita. Kondisi hati kita, sumur hidup kita harus terus mengalir. Mengalirkan perkara-perkara ilahi supaya memancarkan kehidupan kepada banyak orang. Tuhan memberkati. God bless. Hai guys, ini buku tentang kesalahan Saul, judulnya Gosong. Ini dalam cetakan ketiga, dan dalam buku ini dituliskan 3 kesalahan Raja Saul. Yang pertama, memberikan baju zirah kepada Daud, dan itu sebuah kesalahan karena kedodoran. Yang kedua, iri hati terhadap Daud, karena dia merasa bahwa dia kehilangan sesuatu yang penting dan dia menyalahkan orang lain. Yang ketiga, ketergantungan yang salah kepada Samuel, sehingga arwah Samuel pun harus dipanggil dari tempat kematiannya. Dan itu terjadi pada hari-hari ini. Kesalahan ini terjadi di berbagai macam pelayanan, menyebabkan kehidupan rohani banyak umat Tuhan gosong, yaitu benar-benar kering, mati, hambar, dan tidak mengalami banyak hal. Nikmatilah buku ini. God bless.